Ya, Anda masih di iNewsroom, kita akan lanjutkan perbincangan mengenai pidato politik Megawati pada Rakernas ke-5 PDI Perjuangan. Masih bersama dengan pengamat politik Effendi Ghazali dan juga Masinton Pasaribu, politisi PDI Perjuangan. Saya akan ke Bang Masinton. Bang Masinton, dari salah satu poin yang disampaikan oleh Megawati adalah provokator kebenaran dan juga keadilan. Apakah artinya Bu Mega menganggap bahwasanya ada sesuatu yang salah dari pemerintahan yang telah berjalan? Iya, artinya bahwa tadi Bu Mega menyampaikan bahwa demokrasi itu perlu check and balances. Kemudian juga Bu Mega menyampaikan bahwa kebenaran itu harus terus disuarakan. Jangan sampai takut untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Maka Ibu Megawati ya menyerukan, kalau yang lain-lain masih takut-takut, ya saya berani deh. Ya, kira-kira gitu. Itu kan sebagai ajakan moral dan politik untuk terus-menerus seluruh elemen kader dan juga seluruh tokoh-tokoh bangsa ini agar mau berbicara tentang kebenaran. Nah, artinya apa? Bahwa kebenaran itu dia harus diperjuangkan, harus disuarakan terus. Maka tema dari tema besar ya dari PDI Perjuangan selain api perjuangan nan tak kunjung padam, dengan mengambil moto tentang Satyam Eva Jayate, kebenaran akan menemukan jalannya, seperti itu. Artinya apa? Bahwa hal yang utama dalam proses demokrasi itu bukan sekedar pelaksanaannya, tapi aspek kebenaran hakiki dari sebuah proses perjalanan demokrasi dan perjalanan bangsa kita. Artinya apa? Kalau ini terus-menerus kebenaran ini kita suarakan, kita letakkan, kita kerjakan, maka kita akan bisa menatap bangsa ini ke depan berjalan menuju tujuannya, bisa mencerdaskan kehidupan berorientasi bangsa, pada kebenaran. Saya akan rakyat kecil ke dan lain sebagainya. Mas Effendi. Mas Effendi, bagaimana Anda selaku pakar komunikasi politik menilai pemilihan kata yang digunakan oleh Megawati provokator kebenaran? Karena kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, provokator adalah berkonotasi negatif begitu, memancing kemarahan. Jadi kan kondisi saat ini bukan kondisi yang normal ya. Setidaknya bagi, tadi disebut berkali-kali, bagi civil society, bagi akademisi, amicus curiae, dan lain-lain itu, dengan nyata-nyata disebut tadi oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan itu bahwa ada persoalan TSN, ketika menyinggung Mahkamah Konstitusi juga disebutkan pilihan katanya sukses mematikan etika moral dan hati nurani ya. Kemudian pada konteks yang lebih besar kita lihat ada patung banteng yang tetap tegar walaupun dipanah misalnya, itu juga disampaikan oleh Ibu Megawati. Jadi ini Camar dan para pemirsa bukan suasana yang dalam tanda petik normal ya bagi PDI Perjuangan. Maka Ibu Megawati sempat terisak, tetap bisa 3 kali ya juara pemilu legislatif, tetap diberi kepercayaan oleh rakyat. Yang mau saya katakan, pilihan kata yang muncul itu ketika dalam suasana tidak normal ini bisa jadi orang beranggapan itu provokator. Karena melihat toh lebih banyak orang akan datang kepada kelompok yang menang, apalagi dengan angka misalnya 58%. Sehingga menyuarakan seperti ini, ada yang sayup-sayup, ada yang mulai tidak menyuarakan lagi. Nah, kalau itu dalam tanda petik dianggap sebagai provokator, biarlah kurang lebih Bu Megawati mengatakan dia dianggap sebagai provokator kebenaran dan keadilan. Tetapi itu harusnya nanti menyublim, ya, jadi artinya betul-betul nanti berarti ketika misalnya memenangkan banyak pilkada. Setidaknya kalau berkaca dari Turki misalnya, itu Erdogan untuk pertama kalinya menang dari 2 kali putaran pilpres. Tapi tidak terlalu lama kemudian begitu ada pilkada, mereka bisa memenangkan di provinsi-provinsi utama Turki misalnya. Hal seperti ini, jadi kata-kata provokator ini baru bisa kita baca dalam makna yang positif, yaitu bahwa kebenaran dan keadilan yang disampaikan tadi itu benar-benar bisa terbukti ketika bisa muncul secara signifikan pada pilkada serentak di bulan November 2024. Baik. Ya, Mas Effendi, tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Megawati bahwasanya meskipun PDIP kalah pilpres, namun masih tetap menjuarai ataupun juga memenangkan pemilihan legislatif sampai 3 kali. Apakah ini sinyal bahwasanya menunjukkan kekuatan PDIP yang masih ada? Sebetulnya kadangkala acara rakernas seperti ini ya, Bung Masinton yang ada di sana dan para pemirsa yang juga menonton televisi,
kan digunakan juga untuk menghibur diri sendiri, Camar. Kan iya loh, kadang-kadang kan sambil kita mengenang ada hal-hal di mana kala ya kita menghibur diri sendiri dan menghibur teman-teman seperjalanan. Tadi secara khusus juga Ibu Megawati menghibur P3 loh. Ya, yang tidak sampai ke parlemen kurang lebih, walaupun mungkin masih terus berjuang. Jadi artinya ini digunakan untuk menghibur diri sendiri, menguatkan barisan, kemudian konsolidasi lah untuk langkah selanjutnya yang sedang kita akan tunggu hasilnya apa di pilkada nanti. Baik, Bang Masinton, ini konsep menghibur diri sendiri yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Effendi terakhir seperti apa tanggapan Anda? Ya, mohon maaf tadi sangat disayangkan saya nggak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh abang anda saya. Baik, Bang Effendi tadi menyampaikan, baik Bang Masinton, Bang Effendi tadi menyampaikan bahwasanya Bu Mega menyampaikan bahwasanya PDIP meskipun kalah di Pilpres namun tetap memenangkan pemilihan legislatif sampai 3 kali. Itu untuk menghibur diri dan konsentrasi Rakernas tentunya untuk menghibur diri sendiri. Tanggapan Anda seperti apa? Ya tentu itu bukan menghibur diri, itu sebagai itu kan fakta ya, bahwa pemilu dalam era reformasi ini kan baru hanya PDI Perjuangan yang bisa 3 kali pemilu atau hat-trick secara berturut-turut ya. Nah, tentu tadi Ibu Megawati secara khusus menyampaikan ungkapan terima kasih, ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen rakyat Indonesia yang terus memberikan dukungan dan harapan politiknya kepada PDI Perjuangan. Nah tentu ya, sebagai partai politik yang diberikan mandat dan amanah oleh rakyat, maka PDI Perjuangan membangun dan merawat kepercayaan itu untuk terus menjaga dan merawat keindonesiaan kita melalui jalan perjuangan politik, kebudayaan, dan kerakyatan seperti itu. Nah maka disitulah kemudian Ibu Megawati secara kelembagaan partai melakukan Bang Masinton, terima kasih banyak. Kami sudah bisa mendapatkan kesimpulan apa yang Anda sampaikan. Ya, dan kita harapkan bersama bahwasanya nantinya kita akan mengetahui apa posisi dari PDI Perjuangan dan apa langkah-langkah ataupun gebrakan ke depannya setelah Pilpres dan juga pemilu pada tahun ini. Terima kasih Mas Effendi Ghazali dan juga Bang Masinton Pasaribu atas informasinya dan waktunya. Selamat malam Bapak-Bapak.